Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amanani, wa tuba liman ra'a man ra'ani wa amanani, wa tuba lahum wa husnu ma'ab. Nah ini Rasul pun sudah menjelaskan, beruntung orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung orang-orang yang melihat orang yang melihatku, dan orang tadi beriman kepada orang yang melihatku tadi, terus menyambung watu balahum wa husna, maka keselamatan, keuntungan bagi kita semua. Jadi beruntung ketika kita melihat Rasulullah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Rasulullah, beruntung kita ketika melihat orang yang melihat Rasulullah. Seandainya tidak bisa, kita beruntung melihat orang yang melihat Rasulullah. Terus sambung menyambung. Ini silsilah. Seandainya kita hidup pada zaman Rasulullah, dan belum tentu kita iman kepada Rasulullah. Beruntung kita hidup di zaman sekarang, karena kalau hidup di zaman Rasulullah belum tentu kita termasuk orang yang beriman. Maka beruntung kita dipertemukan dengan orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan Rasulullah, atau tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya silsilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi lis-suluki thariqil mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa ashkuruhu ala siwabihi ni'mati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khairin wal muqdari min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah, wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin bil ajsad, wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur, wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salam. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa karamatika abadan abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atihi mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita taati, sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbul Bina Masyidina Sayyidi Syekh Ahmad Sahibullah Fatahul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Usman Faisal serta keluarganya, mudah-mudahan dia selalu diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diumpulkan hajat-hajatnya, soleh dan solehakan putra putrinya, dan mudah-mudahan selalu diistiqomahkan di dalam mengamalkan amal yang boleh dan maksudnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Juga yang sama-sama kita hormati seluruh para pemangku majelis zikir mu'tasim bihamdillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kemudahan urusan dunia akhiratnya, dan selalu diistiqomahkan di dalam mengamalkan amal yang berikut qadariyah maksudnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga buat kita semuanya paling bermanfaat yang malam hari ini hadir. Mudah-mudahan Allah pun selalu membimbing kita, selalu memberikan keteguhan hati kepada kita untuk terus bermusik dan mengamalkan amal yang berikut qadariyah maksudnya. Allah pesantren Suria. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Masya Allah. Terbukti ternyata ya istiqomah itu susah, sulit. Terbukti kita ini menurut catatan, jadi buktinya ada gitu. Menurut catatan terakhir kita ngaji tanggal 19 Desember tahun 2003. Sekarang sudah tanggal 5 Maret tahun 2004. Sudah ganti tahun 2024, sudah ganti tahun. Masya Allah, ternyata hampir 3 bulan kita nggak kaji. Tapi mudah-mudahan niat kita tetap, walaupun sudah lambat 3 bulan, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita kaji tidak dilupakan, tapi terus diamalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, mohon doa dan keikhlasannya untuk sama-sama kita kirimkan barokah Fatihah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, Allah angkat dosa-dosanya, dan mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan seperti sedia kala. Cepat kamu yang sakit, yang di rumah sakit, mudah-mudahan cepat kembali ke rumahnya, dan yang sakit di rumah mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan. Khususnya buat beliau, Ibu Aas, Ibu Haen, Neng Sila, Ibu Mar, Ibu Anak, Bapak Ahyar, Ibu Sasih binti Soin, Ibu Imas, Ibu Atin. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sakit coba disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amr, Allahumma ya syafi'al amr, Allahumma ya syafi'al amr. Barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga biasa untuk kita sama-sama doakan untuk saudara-saudara kita yang punya hajat, di antaranya ada Bapak Husain sekeluarga, dan juga Bapak Ustaz Usman sekeluarga. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barokah manfaat di dunia wal akhirah. Bi barakah kalamah. Sayyidina sahibul arjul alamin. Allahumma ya mujiban da'wat, Allahumma ya mujiban da'wat, Allahumma ya mujiban da'wat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kabul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita mulai tabaruk kita Tawassul. Alhamdulillah sudah tahun 1 tahun yang terlewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya berarti Syekh Ahmad Saifullah pada juga dikenal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Summa i'lam anna riyadata la tafidu wa la taqarrabul 'abdu ila Allah ta'ala ma lam takun ala muwafaqati syari'ati wa mutaba'ati sunnati. Kemudian ketahuilah bahwasanya sesungguhnya riyadhah atau latihan atau mengamalkan amaliyah tertentu untuk melatih diri kita itu tapi tidak akan memberikan manfaat wala taqarrabal abdu ilallah, dan tidak mendekatkan seorang hamba kepada Allah ma takun ala muwafaqati syariat, selama riyadhah itu tidak tidak sejalan dengan syariat dan tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau kita riyadhah itu harus riyadhah yang sesuai dengan syariat dan juga yang sesuai dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nah, di Surabaya banyak riyadhah, kita tinggal milih yang semuanya itu insya Allah sudah diajarkan oleh guru kita dan sudah sesuai dengan syariat dan sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, selama kita tidak merubah-rubahnya. Tidak usah dimodifikasi. Karena riyadhah yang diajarkan, yang diberikan oleh guru kita itu riyadhah yang sudah dipilih, sudah disaring oleh guru kita, sehingga riyadhah yang dilakukan adalah riyadhah yang sesuai dengan syariat dan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah, contoh riyadhah yang jarang kita sadari yaitu zikir. Zikir itu riyadhah. Ba'da sholat 165 itu riyadhah. Kita latihan supaya apa? Supaya dengan zikir jahar itu hasil zikir khafi, dan dengan zikir khafi hasil akhlak. Jadi tujuan daripada zikir jahar, kita berzikir supaya kolbu kita ini jadi mudah berzikir. Jadi buahnya zikir jahar dan zikir khafi, dan buahnya zikir khafi itu adalah akhlakul karimah. Jadi kalau berzikir la ilaha illallah, habis zikir ngumpul ngomongin saudara-saudaranya, masuk yang ini sudah 5 minggu kok. Enggak datang lah, dagang kacang lupa ini ya kan. Jangan-jangan tukang dagang lupa kacangnya ini. Nah, itu satu hal yang tidak mencerminkan bahwasanya zikir kita ini berhasil. Jadi kalau kita berzikir masih suka cari aibnya orang lain, masih suka ngomongin orang lain, menyalahkan orang lain, terus beribah, kan? Ini berarti zikirnya belum berhasil. Maka kita nggak usah cari-cari uang si Ahmed itu begini nggak usah, karena percuma. Kalau bisa kita hidup di dunia ini tidak usah mencari aib-aib orang lain, tapi perbaiki aib-aib kita. Perbaiki saja aib kita, maka kita akan lupa dengan aib-aib orang lain. Karena semua orang pasti punya kesalahan, punya latar belakang, punya keburukan. Ya seandainya dosa-dosa kita ini Allah tunjukkan, ya Masya Allah, begitu indahnya kita di hadapan Allah. Maka perbaiki saja diri kita, bersihkan diri kita dari dosa, noda dan kotoran, tanpa kita harus mengoreksi, melihat aib-aib orang lain. Fokus saja dengan memperbaiki diri. Nah, cara memperbaiki diri itu diantaranya adalah dengan
riyadhah. Ya ada zikir. Ada juga riyadhah kita tidak ngomong selain perkara-perkara yang baik. Itu lebih berat. Tuan Syekh riyadhahnya kan kita. Tuan Syekh selama 20 tahun tidak ketemu dengan orang lain. Riyadhah. Kalau di Laman Koba kan selama 20 tahun tidak pernah bertemu dengan riyadhah apa? Menjaga supaya tidak membuat dosa kesalahan dengan makhluk yang namanya manusia. Maka kita nggak bisa kecuali hidup di hutan. Di hutan sekarang juga sudah banyak manusia, hutannya sudah dibabat semuanya. Maka kita zikir sebagai riyadhah ini harus kita jalankan. Karena zikir yang riyadhah yang paling utama yaitu berzikir. Maka para sahabat ketika ditanya, dimintai izin untuk ada seseorang yang ingin berkhulwat atau orang yang mengasingkan diri, pamit kepada para sahabat, ingin pergi ke hutan, kata para sahabat tidak mengizinkan, tapi Abah mengatakan Abah mah khulwatnya diharap betipi we. Khulwat di depan TV. Artinya khulwatnya para sahabat itu tidak harus mengasingkan diri, tidak harus masuk dalam gua, tidak harus masuk ke dalam tengah-tengah hutan. Tapi khulwatnya para sahabat atau khulwatnya kita sebagai orang yang ikut kepada para sahabat itu khulwat kita di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan manusia. Jasmani kita bersama dengan makhluk-makhluk yang lain, tapi ruhani kita ini yang khulwat hanya bersama-sama dengan Allah. Melalui apa? Melalui zikir khafi. Maka zikir khafi itulah yang menjadi khulwat kita, menjaga kita dengan zikir khafi yang tidak terputus, yang tidak khoflah, yang terus menerus lupa ingatkan, itulah khulwatnya kita bersama-sama kita dengan Allah. Jadi tidak harus kita pergi mengasingkan diri, tapi di tengah-tengah masyarakat pun bisa. Yang kerja sambil kerja bisa, ya Pak Lurah di Balai Desa bisa. Yang sambil dagang kaca pun bisa, yang sambil ngajar pun bisa, apalagi yang tidak apa-apa di rumah sambil rebahan pun bisa, yang sedang di pabrik pun bisa. Ini khulwat kita. Ingat kita kepada Allah, menjaga ketersambungan kita dengan Allah. Jadi tidak harus mengasingkan diri. Waqala Syekh Junaidi Al-Baghdadi, dan berkata Syekh Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, at-tariqatu kullaha masdudatun 'ala al-khalqi. Ada kurang gede. 'Ala al-khalqi illa man ittaqiyya asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua thariqah itu adalah hasil modifikasi daripada makhluk atau manusia, kecuali orang-orang yang mengikuti atau bilbarkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amaliyah thariqah itu kebanyakan adalah bekas-bekasnya orang-orang soleh. Sebagaimana amaliyah kita, amaliyah yang sudah diajarkan oleh guru kita, zikir, khataman, manaqib, sholat sunat dan ziarah, ini sebenarnya amaliyah bekas. Bekas apa?
bekas diamalkan oleh guru-guru terdahulu. Nah, amaliyah-amaliyah itu sudah terbukti bisa menghantarkan guru-guru sebelumnya untuk dekat dengan Allah, untuk menjadi para kekasih-kekasihnya Allah. Sehingga kalau kita ikut mutaba'ah, mengamalkan amaliyah-amaliyah bekas amalnya guru-guru, maka kita pun akan terbawa. Yang siapa yang pertama kali mengamalkan? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ikut mengamalkan amaliyah-amaliyah para sahabat, kita berbarakah dengan amaliyah-amaliyah para sahabat, sama saja dengan kita berbarakah amaliyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amal-amal yang diamalkan oleh guru kita itu adalah sejatinya amal-amal yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting di dalam pengamalan sangat mutlak dan wajib hukumnya harus mendapatkan sanad atau ijazah. Kalau tidak mendapatkan ijazah berarti ini amal yang baru. Inilah yang disebut amal yang bid'ah. Kenapa baru? Tapi kalau amal yang tersambung ada ijazahnya turun temurun, ini berarti amal yang diwariskan. Waris dengan perintis beda. Kalau perintis berarti baru. Kalau pewaris menerima dari. Makanya amaliyah kita yang sudah kita amalkan ini adalah amaliyah asar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan atau diwariskan melalui para guru-guru mursyid. Qala alaihi salam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadiru ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Rasul bersabda bahwasanya aku meninggalkan kepada kalian, aku mewariskan kepada kalian semuanya amrayni, dua perkara, dua hal. Lan tadilu ba'dahuma, yang mana kalian semuanya tidak akan pernah tersesat setelah kedua ini. Artinya setelah kita mengikuti kedua ini, yaitu kitabullah, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku. Jadi kalau kita ikut Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, selamat dunia. Nah, masalahnya adalah kita tidak paham Al-Quran, baru bisa baca. Kita Al-Quran baca juga kadang belum betul, makhrijul hurufnya belum pas, panjang pendeknya kadang yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Jadi kita bagaimana mau memahami Al-Quran, membaca juga belum pintar. Bisa baca, kadang mengartikannya belum bisa. Maknanya apa, artinya apa, baca terjemahan. Yang menerjemahkan pun belum tentu. Jadi kita mengamalkan Al-Quran sulit bagi kita karena kita tidak memahami. Al-Quran itu memiliki banyak sekali makna yang tersirat ataupun makna yang tersurat. Jadi kita susah untuk bisa memahaminya. Maka supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan tepat, dengan baik, karena kalau kita salah sedikit saja dalam mengartikan Al-Quran karena tidak tahu ilmunya, ya akhirnya gagal paham. Lalu ada saudara kita yang mengartikan innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah ada di arasnya.
Sesungguhnya Allah itu ada di arasnya. Di Allah membutuhkan tempat, Allah membutuhkan aras sebagai tempat. Allah duduk di atas aras. Ini kan sepintas menurut kita benar, tapi menurut ilmu tauhid berarti kita membedakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau sudah menyamakan kita dengan menyamakan kita Allah dengan makhluk, hati-hati, bisa jadi kufur. Tapi kalau kita tahu maknanya, betul-betul tahu ilmunya, maka innallaha 'alal 'arsy istawa, maknanya bahwa Allah lah yang menguasai arasnya. Jadi bukan Allah duduk di aras, tapi Allah yang mengendalikan arasnya. Beda kan? Kalau tadi Allah ada di aras, kalau ini Allah lah yang menguasai aras. Sepintas kalau kita baca, kalau kita artikan benar, tapi bisa menyesatkan. Jadi supaya kita bisa mengerti kitabullah wa sunnati, butuh kita kepada orang yang paham dan mengamalkan. Siapa? Yaitu guru mursyid. Dan mursyid yang pertama kali menurunkan atau mengamalkan kitabullah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu sejarah Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, sedikit demi sedikit supaya diamalkan. Jadi sebenarnya kita ini hanya memfotokopi apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah. Bahkan segala sesuatu perkara hal yang mengenai diri kita, permasalahan baik gembira, baik sedih, baik senang, baik suka ataupun duka, sesungguhnya semua sudah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal memfotokopi. Segala permasalahan sudah pernah dihadapi oleh Rasulullah. Maka kita tinggal mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kita tidak langsung bertemu dengan Rasulullah, maka kita mengikuti siapa? Mengikuti para ulama-ulama. Sebagaimana lima warada fil hadis, sebagaimana apa yang sudah diriwayatkan di dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya'i bi asanidi shalihah. Jadi ulama-ulama itu adalah pewaris Nabi dengan sanad atau ketersambungan yang sahih. Ijazah tadi, sanad silsilah, itulah yang menjadi bukti bahwasanya warisan itu diberikan dari Rasulullah kepada para alim, para ulama, sampailah kepada kita. Jadi bukan hal yang tidak penting, tapi sanad silsilah itu sangat penting. Karena kita tidak bisa kalau hanya membaca hadis, kalau hanya membaca Al-Quran, kita tidak bisa memaknai. Contoh yang gampang lah. Pak Il ditinggal Ica pulang kampung. Pak Il di sini sendirian. Karena Pak Il nggak pernah masak, giliran mau masak nasi bingung. Telepon sama Ica. Ya ini kalau mau masak nasi gimana? Oh, ambil beras segelas, masukin magicom, ambil beras segelas, masih magicom, terus airnya 3 gelas, ambil air 3 gelas, 1, 2, 3, masukin magicom, udah tutup, udah tutup, colokin, cetrekin ke atas, dan dicetrekin. Ini sampai kapan? Tunggu sampai setengah jam. Nanti setengah jam matang. Ditunggu sama Pak setengah jam. Begitu setengah jam, ditelepon lagi, dibuka sama Pak. Gelasnya masih utuh, berasnya masih utuh. Telepon ke Ica. Yang ini kok nggak mateng-mateng?
Kan tadi berasnya segelas, airnya 3 gelas, ya udah. Tapi karena tidak pernah lihat, Pak, masukin sama gelas-gelasnya. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah kan? Memang begitu. Jadi tidak semua resep ketika kita praktekkan itu sesuai hasilnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, membaca sunnah, tapi kita tidak paham, kita akan menjadi salah pemahaman. Bukan kitabnya yang salah, bukan sunnatullah yang salah, bukan sunnah Rasulullah yang salah, tapi kita yang tidak bisa memahami. Supaya kita bisa memahami, maka kita harus mutaba'ah, diajarkan oleh orang yang sudah mendapatkan pengajaran dari ulama sebelumnya. Itulah pentingnya silsilah. Maka kita nih di dalam mengamalkan Al-Quran itu sudah diberikan kemudahan dimaknai supaya mudah dipraktekkan, yang diwariskan oleh guru kita yang tertuang di dalam Tanbih. Tanbih itu akhlak Al-Quran. Jadi walaupun kita tidak paham, walaupun kita baca Al-Quran belum fasih, memaknainya juga belum paham, apalagi mentafsirkan, apalagi mentakwilkan, tapi dengan kita mengikuti Tanbih, kita mengamalkan akhlaknya Al-Quran. Tapi bukan berarti berarti saya gak usah belajar Al-Quran. Bukan gitu. Tapi kita sambil belajar, sambil mengamalkan. Inilah enaknya punya guru seperti itu. Tinggal mengikuti guru saja. Kalau kita mengikuti guru, insya Allah diberikan keselamatan dunia akhirat. Karena guru kita adalah murid dari guru sebelumnya, murid dari guru sebelumnya, terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rugi kalau kita tidak mempunyai guru. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada lagi. Kun ma'allah, wa illam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun, jadilah kalian semuanya, atau adalah kalian semuanya ikut ma'allah, bersama dengan Allah. Jadi kita harus selalu bersama-sama dengan Allah. Dan bersama-sama kita dengan Allah itu ketika kita ingat kepada Allah. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, kita sedang bersama Allah. Nah, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu ingat kepada Allah. Maka di dalam hadits qudsi yang menyebutkan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ada di dalam sangkaan hambaku bersamaku, kata Allah. Dan ketika hambaku itu ingat kepadaku, maka hambaku tadi sedang bersama. Maka aku bersama hambaku. Jadi kebersamaan kita dengan Allah ketika kita ingat kepada Allah. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu bersama-sama dengan Allah. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa selalu ingat kepada Allah, wa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah, maka adalah kalian semuanya bersama-sama dengan orang yang bersama-sama dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilaihi. Jadi kalau kita tidak bisa berzikir, terus ingat kepada Allah, ya kita deketi ahli zikir. Maka kalau dalam syair itu kan suatu Tombo ati iku 5 perkarane, kan? Nah, satunya adalah wong kang soleh kumpul. Bersama-samalah dengan orang-orang yang soleh. Maka kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu kita akan mendapatkan keberkahan.
Masih ingat hadis yang menyebutkan bahwasanya satu kali kita mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah itu akan menggugurkan 4.000 dosa besar. Satu kali. Nah, seandainya kok kita sudah mengucapkan zikir la ilaha illallah secara terus menerus, kemudian dosa kita sudah habis. Kalau habis, yang stoknya banyak, nggak akan habis-habis. Nggak usah khawatir, nggak akan habis. Maka 4.000 dosa besar itu akan diambilkan dari dosa orang yang terdekat. Kalau orang terdekat sudah habis, diambilkan lagi dari orang yang terdekat. Nah, maka kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang dosanya sudah habis, yang terus mengucapkan la ilaha illallah, kita dekat dengan orang soleh tadi, maka dosa kita ini akan diambilin 4.000 terus. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma dekat dengan orang soleh. Dekat dengan apa? Kita ziarah ke para sahabat. Ini kita mendekatkan diri dengan para sahabat. Walaupun kita tidak ngapa-ngapain, cuma duduk aja, numpang tidur, tapi dengan kita mendekat kepada orang soleh, mudah-mudahan dosa kita digugurkan oleh Allah. Maka di sini disebutkan kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilaihi. Sesungguhnya dekat kita dengan orang yang dekat dengan Allah itu akan menyampaikan kita kepada Allah. Makanya usahakan kita selalu mendekat dengan para sahabat. Beliau orang yang sudah selalu bersama-sama dengan Allah, yang sudah dekat dengan Allah. Maka sering-sering kita datang, sebulan sekali atau kalau bisa, tidak bisa 2 bulan sekali, tidak bisa 3 bulan sekali, tidak bisa lagi ya 6 bulan sekali, biraku setahun sekali, ya. Minimum 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Usahakan. Bukan para sahabat yang butuh, tapi kita yang butuh. Karena dengan kita mendekat kepada orang-orang soleh, dosa-dosa kita yang sudah kita kumpulkan dengan dibawa ke orang-orang soleh, mudah-mudahan dosa itu akan digugurkan oleh Allah. Karena orang-orang yang soleh dosanya sudah habis, tapi zikirnya terus menerus. Lah kita zikirnya belang bentong, dosanya terus-terusan. Enggak akan pernah habis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujumi wa iyyahum ihtadaituhum ihtadaitum. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku itu laksana bintang-bintang. Maka takutlah kalian semuanya kepada para sahabat-sahabat itu. Takut kalau terputus. Maka kalau kita takut kalau terputus, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Jadi kita harus jangan sampai kita memutuskan diri dengan guru. Jangan sampai kita merasa sudah sampai kepada Allah, terus kita lupa kepada guru. Jadi para sahabat-sahabat, para wali-walinya Allah, para ulama-ulama yang menjadi warasatul anbiya itu laksana bintang-bintang. Nah, makanya kalau ada itu diagram latifah. Nah, kalau kita lihat diagram latifah itu di pinggirnya itu kan ada gambar terompah Rasulullah, ya kan? Ingat kan? Ada gambar lambang terompah Rasulullah.
Nah, di lambang terempah itu ada dituliskan silsilah. Nah, ada yang perhatikan? Dituliskan silsilah. Nah, itu gambaran telapak kaki buruk. Telapak kaki Rasulullah ketika menginjak pundaknya Rasulullah, maksud saya, ketika mau naik buruk. Ingat Mankobah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mi'raj, kemudian didatangkan buruk, kemudian buruk itu tidak bisa diam sampai akhirnya ditempelkan tangan Rasulullah ke buruk tadi, baru buruk itu bisa diam. Tapi karena saking gembiranya buruk sehingga ruhnya membesar dan jasadnya tidak muat lagi. Sehingga ketika Rasulullah mau naik buruk itu, Rasulullah membutuhkan pijakan. Kemudian datang ruh Rasulullah memberikan pundaknya untuk diinjak oleh Rasulullah. Sehingga di pundak Syekh Abdul Qadir itu ada bekas terempahnya Rasulullah. Nah, itu gambaran bahwasanya terempah itu adalah silsilah tersambung. Jadi Rasul mengatakan, hari ini pundakmu aku pijak, esok lusa atau nanti engkau akan menginjak seluruh pundaknya para wali-wali. Itulah makanya silsilah, tidak apa, diagram latifah itu ada lambang terempah Rasulullah dan dituliskan silsilah di situ. Ketersambungan. Nah, ini luar biasanya guru kita ini, Masya Allah. Maka tinggal kita amalkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amanani, wa tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi, wa tuba lahum wa husnu ma'ab. Nah, ini Rasul pun sudah menjelaskan, beruntung orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung orang-orang yang melihat orang yang melihatku, dan orang tadi beriman kepada orang yang melihatku tadi. Terus menyambung watu balahum wa husna, maka keselamatan, keuntungan bagi kita semua. Jadi beruntung ketika kita melihat Rasulullah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Rasulullah, beruntung kita ketika melihat orang yang melihat Rasulullah. Seandainya tidak bisa, kita beruntung melihat orang yang melihat Rasulullah. Terus sambung menyambung. Ini silsilah. Seandainya kita hidup pada zaman Rasulullah, dan belum tentu kita iman kepada Rasulullah. Beruntung kita hidup di zaman sekarang, karena kalau hidup di zaman Rasulullah belum tentu kita termasuk orang yang beriman. Maka beruntung kita dipertemukan dengan orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan Rasulullah, atau tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya silsilah. Waqala Syekh Abdullah As-Salami qaddasallahu sirrah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan habis lebaran yang sebulan sekali ngaji, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bermanfaat, dan mudah-mudahan menambah keyakinan kita kepada guru mursyid, dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus meneguhkan hati kita untuk bermursyid kepada para sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.